Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidah, mahasiswi IAI Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 1D. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Jejak Rekam Ekonomi Islam. Presentasi ini disusun demi memenuhi nilai mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Haida MSI. Rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama, bagaimana sejarah ekonomi Islam pada masa awal pemerintahan Islam. Yang kedua, apa itu dinamika sosioekonomi klasik. Dan yang ketiga, apa itu dinamika sosioekonomi kontemporer. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep konvensional lainnya, hanya saja dalam sistem ekonomi Islam ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Sistem ekonomi masa pemerintahan Rasulullah SAW. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menatap pemerintahan sekaligus menatap perekonomian masyarakat Madinah. Dan setelahnya, praktek ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga kini. Ciri umum perekonomian pada masa Nabi. Yang pertama, komitmen yang tinggi terhadap etika dan norma. Yang kedua, perhatian yang besar pada keadilan dan etis dalam bingkai Islam. Dan yang ketiga, sumber daya ekonomi terbagi rata untuk mensejahterakan masyarakat. Perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, di usianya yang ke-63 tahun karena sakit, kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh 4 sahabat beliau yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karamallahu wajhah. Masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Rasulullah SAW menjabat dari 610 sampai 632 Masehi atau 12 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah dengan durasi menjabat selama 23 tahun. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah dengan durasi menjabat selama 2 tahun. Dan yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat 634 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 sampai 24 Hijriah dengan durasi menjabat selama 10 tahun. Yang keempat ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan masa pemerintahan di tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi atau 24 sampai 36 Hijriah, 24 sampai 36 Hijriah dengan durasi menjabat selama 12 tahun. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menjabat di tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi atau 36 sampai 41 Hijriah dengan durasi menjabat selama 6 tahun. Dinamika sosioekonomi klasik. Fase ini merupakan fase yang paling awal dari sejarah pemikiran ekonomi Islam dan belum ada pemikir ekonomi sebelum masa ini, yang juga dikenal dengan fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh para sufi dan kemudian para filosof. Dinamika sosioekonomi klasik. Ada masa Daulah Umayyah, para pemikirnya. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua masa Abdul Malik bin Marwan, dan yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah, para pemikirnya diantaranya Abu Yusuf Al-Syaibani, Yahya bin Adam, Abu Ubaid, dan Al-Mawardi. Apa itu ekonomi kontemporer? Menurut Najatullah Shiddiqi,
Fase ini dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, yang juga menjadi petanda fase di mana ditutupnya pintu ijtihad independent judgment yang menyebabkan fase ini disebut sebagai fase stagnasi. Ahli pemikir ekonomi Islam kontemporer di antaranya yang pertama Muhammad Abdul Manan, yang kedua Said Nawab Haidir Naqwi, yang ketiga Monzir Khraf, yang keempat Umair Chapra, yang kelima Abu A'la Al-Maududi, yang keenam Yusuf Qaradawi. Baiklah, kesimpulan dari presentasi tadi yaitu ilmu ekonomi yang dikenal saat ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Diawali dengan praktek-praktek ekonomi jauh sebelum teori ekonomi itu sendiri muncul. Ekonomi berevolusi secara histori dari banyak pemikir manusia dan pemikiran akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Setiap jalan kehidupan harus terus berjalan, berlayar untuk berubah menjadi lebih baik. Sama seperti halnya sejarah ekonomi yang sudah dan selalu berevolusi dari masa ke masa demi memecahkan masalah ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.